selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu keempat Juni 2025. Oke, buat para Sagittarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Sagi ya. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja Sagi. Yang pertama aku lihat di minggu keempat Juni ini beberapa dari Sagi sepertinya ada sesuatu yang akan berakhir ya, baik tentang hubungan ataupun tentang apapun itulah ya. Kalau aku lihat ada hal-hal yang akan berakhir di minggu keempat ini, suatu circle juga bisa, kan ada perubahan-perubahan, kan ada suatu awalan baru, tapi ada sesuatu yang akan pergi dari itu semua. Terus yang kedua aku lihat di minggu keempat ini Sagi, sepertinya ada ide-ide baru yang bisa menjadi terobosan baru bagi kamu, kayak untuk kamu bisa meraih kesuksesan kamu ya. Cuma tentunya di balik hal-hal yang baru juga ada resiko baru di sini yang bisa menimbulkan konflik baru ya. Contoh kamu pengen punya usaha baru, terus kamu lagi mengusahakannya, dan di sini ternyata yang lagi kamu usahakan ini kalau aku lihat bener-bener yang resikonya itu adalah gitu, nggak high risk tapi setiap yang diusahakan itu pasti ada resiko, dan dalam resiko tersebut bisa menciptakan konflik. Oke. Ada konflik-konflik yang berpotensi muncul gitu. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat juga Sagi ada beberapa dari pengharapan kamu yang sepertinya di sini bisa terwujud ya. Harapan-harapan bisa diwujudkan. Terus juga adanya hal-hal yang akan membuat kamu yakin di sini. Yakin, hal-hal yang akan membuat kamu juga di sini jauh lebih punya harapan. Oke. Terus masalah spiritualitas di minggu keempat ini kalau aku lihat soal spiritualitas ya, kayak yang bener-bener lagi meningkat ya, meningkat sekali. Sagi ini lagi yang bener-bener deket banget sama semesta ya, sama Tuhan, sama pencipta. Banyak doa juga, banyak ibadah, sehingga makanya di sini ada beberapa dari harapan kamu yang akan terkabul ya. Terus juga hati-hati, di minggu keempat kamu ada potensi untuk terlibat dengan teman-teman yang toksik. Nah ya, hati-hati tuh, teman-teman yang toksik bisa menyebabkan kemarahan dirimu di minggu keempat ini, plus ini mereka ini ada potensi untuk menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan pertemanan kalian dengan cara apakah? Pengkhianatan. Jadi harus hati-hati ya. Terus apalagi kabar Sagi di minggu keempat, ada hal-hal yang nantinya kamu akan ngerasa bahwa kayaknya aku percuma ya berkorban buat ini gitu, sesuatu ini. Kayaknya di sini kayak bener-bener nggak ini deh gitu, nggak worth it deh sesuatu ini mungkin buat aku pertahankan, nggak worth it deh sesuatu ini buat aku perjuangkan terus-menerus. Ada keraguan-raguan kamu di minggu keempat ini dalam mempertahankan sesuatu, yaitu tadi ya, karena dirasa setelah sekian purnama pengorbanan yang ada tapi kok nggak ada hasilnya, atau nggak terlihat gitu, atau bahkan nggak dilihat di sini kamu yang sudah berjuang dan berkorban. Jadi kamu kayak ya udahlah gitu ya, sia-sia sih rasanya, dan nggak bisa berkata apa-apa lagi. Makanya mungkin udah ragu gitu, bingung juga, lepasin aja kali ya, udah nggak worth it soalnya. Terus di minggu keempat ini hati-hati, ada obsesi yang bisa kayak menenggelamkan kamu. Jadi jangan termakan dengan obsesi pribadi Sagi di minggu keempat ini, apalagi obsesi yang diiringi dengan ketidakdewasaan diri, itu nggak baik ya.
itu bisa menghadirkan bad news buat kamu di minggu keempat ini. Jadi tahu kan apa-apa yang perlu dihindari, apa-apa yang mungkin harus dilakukan di minggu keempat ini berdasarkan clue-clue yang udah kita dapatkan di sini teman-teman ya. Selanjutnya apalagi yang akan terjadi Kak? Ini berkaitan dengan hati, perasaan. Sagi itu lagi sensi banget di minggu keempat. Karena perasaannya memang lagi sesensitif itu. Jadi jangan diganggu apalagi ditoksikin ya teman-teman cross watcher. Karena ini Sagi akan bisa ngamuk gitu ya, bisa ngamuk pol. Dan kamu juga akan lebih banyak mengikuti kata hatimu. Di minggu keempat memang ada romansa buat kamu Sagi. Cuma ya mut-mutan juga di sini kamunya. Karena perasaan lagi nggak baik-baik aja ya. Tapi meskipun hatimu, perasaanmu tuh lagi bergejolak kalau aku lihat ya. Kayak sebenarnya akan banyak hal di sini bisa menimbulkan kemarahan kamu. Cuma kamu tuh selalu tetap berusaha untuk berpandangan positif terhadap hal-hal yang terjadi. Mungkin oke lah kamu marah gitu untuk suatu hal yang dirasa nggak oke di minggu keempat ini oleh dirimu. Cuma kamu nggak akan berlama-lama dalam kemarahan tersebut. After marahnya kayak sebentar doang kamu akan marah, kayak meluapkan emosi aja, tapi habis itu kamu berusaha untuk memandang positif sesuatu yang bikin kamu jengkel tadi. Contohnya mungkin orang-orang toksik gini kan yang bikin emosi kamu naik, tapi kamu tetap kayak ya udahlah, mereka kayaknya pernah baik juga sama aku dulu. Jadi kayak berusaha untuk memandang positif lagi gitu. Kayak Sagi itu meskipun ya kesannya garang, galak, cuma baik loh hatinya temen-temen. Jadi janganlah sengaja memancing-mancing emosinya ya. Dan di sini di minggu keempat ini juga kalau aku lihat ada hal-hal yang terkadang bikin kamu jadi nge-stuck di tengah jalan. Ada hal-hal yang terkadang bikin kamu jadi kayak ya buta arah, kayak nggak tahu tujuan gitu. Karena ada keputusan-keputusan sulit yang menghampiri seorang Sagi di minggu keempat ini. Tapi tetap harus diputuskan. Meskipun begitu aku rasa Sagi akan bisa kok mengambil keputusannya meskipun secara perlahan ya gitu. Karena di sini kelihatan Ecophons yang terbalik, slow movement yang kamu lakukan di minggu keempat ini apa-apa memang berjalan slow. Semuanya nggak ada yang terburu-buru, cuma bahkan agak berjalan sedikit lebih lambat, nge-stuck ya. Oke. Soal rezeki di sini masih banyak menunggu ya. Keuangan apa masih banyak menunggu, tapi semoga dengan adanya The Star tadi ya, cara kerezekian membuat kamu juga akan jauh lebih bisa gitu loh, kayak menanggulangi harapan-harapan kamu tadi ya. Semoga keuangan di sini menjadi lebih baik gitu Sagi ya. Meskipun memang nggak yang oke banget kalau aku lihat keuangan kamu di minggu keempat ini, kayak kamu tuh masih nunggu, ada hal-hal yang berjalan dengan slow. Kamunya juga harus sabar di sini agar apa yang menjadi rezeki kamu segera hadir ke kamu gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Sagi di minggu keempat Juni 2025 Sagittarius. Yang pertama, kamu dipesankan coba katanya berbicara dengan pikiranmu di sini Sagi, dengan dirimu sendiri. Siapa tahu kamu bisa dapat kayak solusi gitu ya atas problem yang kamu punya ya. Jadi katanya speak your mind, berbicara dengan pikiranmu to solve your problem, untuk mengatasi masalah yang kamu punya. Kayak berpikir dengan diri sendiri. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan, nah ini ya, kamu kayak dipesankan bahwa apapun itu di sini kamu harus bisa kayak mempertahankan hal-hal yang menjadi tujuannya kamu, atau memang hal-hal yang harusnya kamu keep gitu, memang untuk kamu nggak boleh berhenti gitu ya dari hal-hal yang sudah kamu perjuangkan, udah berusaha di dalamnya, hanya gara-gara mungkin ya omongan orang lain ataupun julitan orang lain. Di sini kamu harus bisa ngeprotek itu semua, dirimu dari itu semua. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya segala sesuatunya sih akan berjalan dengan lancar dan baik di minggu keempat ini, tapi kamu tetap memerlukan adanya kebijaksanaan diri yang luar biasa dalam setiap tangga kehidupan kamu. Karena masalah tentu ada, Sagi harus bisa belajar lebih bijaksana dan dewasa lagi dalam menghadapi masalahnya sendiri. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kamu bisa terkoneksi dengan Sagi di minggu keempat bulan Juni. Kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Capricorn, Virgo, Scorpio,
Aquarius. Itu aja sih buat zodiaknya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.